Сюда, бегом! Иди глянь! Sebuah malam yang tidak akan pernah dilupakan. Fajar yang tidak membawa cahaya, melainkan api dan kehancuran. Langit di atas Tel Aviv, jantung modernitas dan kekuatan Israel, terkoyak oleh sebuah badai yang tidak datang dari alam, tetapi dari sebuah tekad baja yang ditempa ratusan kilometer jauhnya. Ini bukanlah sekadar pertempuran. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah deklarasi perang total yang disiarkan melalui ledakan-ledakan memekakkan telinga dan pilar-pilar api yang menjulang ke angkasa. Otoritas Iran telah melepaskan murka mereka dalam sebuah operasi yang skala dan keganasannya melampaui imajinasi terliar, sekalipun menyeret seluruh kawasan ke tubir jurang perang terbuka. Laporan-laporan pertama yang masuk begitu kacau, begitu mengerikan, hingga sulit untuk dipercaya. Namun, seiring berjalannya waktu, kepingan-kepingan informasi yang mengerikan mulai membentuk sebuah gambaran yang jelas. Tel Aviv sedang terbakar. Lebih dari 200, bahkan beberapa sumber menyebut hingga 400, misil balistik canggih jenis Fatah II dan Sijil diluncurkan dalam gelombang-gelombang serangan yang tak henti-hentinya. Ini bukan serangan acak. Setiap misil diprogram untuk mencari dan menghancurkan target-target paling strategis, paling simbolis, dan paling menyakitkan bagi negara Israel. Infrastruktur politik, ekonomi, media, dan militer, semuanya menjadi sasaran dalam satu malam pertumpahan darah yang terkoordinasi. Di tengah kekacauan tersebut, sebuah berita mengejutkan menyebar seperti api. Kediaman pribadi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di lingkungan mewah Kaisarea, yang selama ini dianggap sebagai benteng yang tak tersentuh, telah menerima hantaman langsung. Bangunan itu dilaporkan hancur total, rata dengan tanah, meninggalkan kawah menganga dan puing-puing yang terbakar. Sumber-sumber medis yang berbicara secara anonim di tengah sensor ketat militer membisikkan informasi yang lebih mengguncang lagi. Istri Perdana Menteri, Sarah Netanyahu, dilaporkan mengalami luka parah dalam serangan itu dan telah dilarikan ke unit perawatan intensif di Rumah Sakit Ichilov. Bahkan, desas-desus yang belum terkonfirmasi menyebutkan bahwa putra sulung Netanyahu juga menjadi korban, terluka parah di salah satu menara yang menjadi target. Serangan ini tidak lagi bersifat politis. Ia telah menjadi sangat personal. Tetapi neraka tidak berhenti di situ. Di jantung distrik bisnis Tel Aviv, simbol-simbol kemakmuran dan kekuatan ekonomi Israel mulai runtuh satu persatu. 4 menara pencakar langit yang megah, termasuk Menara Azrieli yang ikonik, bergetar hebat sebelum akhirnya sebagian atau seluruhnya runtuh ke tanah dalam awan debu dan puing raksasa. Satu menara setinggi 70 lantai, yang diyakini sebagai fasilitas rahasia milik Kementerian Pertahanan, dilaporkan lenyap ditelan ledakan. Pemandangan apokaliptik ini melumpuhkan seluruh kota. Listrik padam di area yang luas, jaringan komunikasi terputus, dan jalan-jalan utama tersumbat oleh reruntuhan. Tim penyelamat berjuang mati-matian, menghadapi kesulitan luar biasa untuk mengevakuasi korban di tengah kebakaran yang terus berkobar di puluhan lantai gedung. Serangan ini juga membungkam suara-suara yang mungkin akan melaporkannya. Markas besar Kanal 14, sebuah jaringan berita Israel yang vokal di distrik Ramat Gan, juga terkena serangan langsung. Sebagian besar bangunan hancur dan siaran tiba-tiba terhenti. Layarnya menjadi hitam pekat, menyisakan keheningan yang menakutkan di tengah badai informasi yang saling bertentangan. Jalanan Israel, dari Tel Aviv hingga Haifa, dilanda kepanikan dan kebingungan total.
Pemerintah membisu tidak mengeluarkan pernyataan resmi selama berjam-jam, sementara para petinggi militer menggelar rapat darurat di markas besar staf umum, berusaha memahami skala bencana yang sedang menimpa mereka. Di seberang perbatasan, di Teheran, narasi yang disampaikan sangat berbeda. Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, dengan bangga mengklaim tanggung jawab penuh. Mereka menyatakan bahwa ini adalah gelombang serangan ke-17 dari operasi berkelanjutan yang diberi nama Sandi Janji Sejati 3. Seorang juru bicara IRGC tampil di televisi nasional dengan latar belakang peta Israel yang ditandai dengan titik-titik target. Pengeboman yang luas dan akurat di Tel Aviv dan Haifa ini, katanya dengan tegas, menegaskan kekuatan balistik kami yang terus meningkat. Ini adalah balasan atas arogansi dan kejahatan Zionis. Mereka merinci target-target yang telah mereka hancurkan. Pangkalan udara strategis Nevatim dan Hatzerim, pusat-pusat industri perang, dan bahkan sebuah pusat penelitian siber dan teknologi canggih di kota Beersheba, di mana 7 warga Israel dilaporkan terluka akibat hantaman misil yang berhasil menembus pertahanan. Situs berita Iran, Noor News, menambahkan bahwa markas siaran lapangan Kanal 14 di Haifa juga telah dilenyapkan oleh misil Sijil 3 setelah sebuah peringatan singkat diberikan. Pesan mereka jelas, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Skala kerugian material Israel, menurut klaim Iran dan laporan media Ibrani yang berhasil lolos dari sensor, sungguh mengejutkan. Dalam salah satu pukulan paling telak, sebuah kereta militer yang sedang dalam perjalanan dilaporkan hancur lebur. Kereta itu tidak membawa pasokan biasa. Ia membawa muatan berharga seberat 500 ton, terdiri dari rudal pencegat untuk sistem pertahanan Iron Dome dan Thaad buatan Amerika. Ini adalah sebuah pukulan yang melumpuhkan kemampuan pertahanan Israel tepat di saat mereka paling membutuhkannya. Media Israel menggambarkan situasi di Tel Aviv sebagai bencana besar, bahkan menyatakan bahwa kota itu untuk sementara tidak layak untuk dihuni karena kerusakan jaringan listrik dan transportasi yang masif. Seluruh lingkungan perumahan dilaporkan hangus terbakar. Di tengah keputusasaan ini, Iran justru mengancam akan melakukan eskalasi lebih lanjut. Garda Revolusi mengeluarkan pernyataan yang membuat Pentagon menahan napas. Mereka mengancam bahwa fase berikutnya dari serangan akan melibatkan misil balistik Hwasong buatan Korea Utara yang baru mereka terima 2 hari sebelumnya untuk menargetkan bandara-bandara di Tel Aviv. Ini adalah sebuah perkembangan yang sangat berbahaya yang menunjukkan aliansi teknologi militer baru yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara permanen. Di pangkalan udara Nevatim, salah satu fasilitas angkatan udara paling penting di Israel, api dilaporkan berkobar hebat. Klaim Iran menyebutkan bahwa serangan mereka berhasil menghancurkan tidak hanya satu sistem pertahanan, TAAD, dan satu platform Iron Dome di dalam pangkalan, tetapi juga 2 jet tempur paling canggih yang terparkir di dalam hanggar, 1 unit F-22 Raptor, dan 1 unit F-16. Fakta bahwa misil-misil Iran yang mengandalkan teknologi pemandu canggih dan kecepatan hipersonik mampu menembus pertahanan berlapis dan mengenai target dengan presisi setinggi itu telah menghancurkan mitos tak terkalahkan yang selama ini menyelimuti militer Israel. Kementerian Kesehatan Israel akhirnya merilis angka awal yang suram, mengakui bahwa setidaknya 271 orang telah dilarikan ke rumah sakit pada pagi hari setelah gelombang serangan pertama. Namun, angka korban jiwa masih dirahasiakan di bawah selubung sensor ketat. Israel kini berada dalam kondisi siaga tertinggi, menghadapi kenyataan pahit bahwa perang tidak lagi terjadi di perbatasan yang jauh atau di layar radar. Perang telah datang ke jantung kota-kota mereka, ke rumah-rumah mereka. Analis-analis Israel sepakat pada satu hal. Ini adalah sebuah fase baru, sebuah realitas baru yang suram di mana supremasi udara dan teknologi mereka tidak lagi menjadi jaminan keamanan. Malam itu, perisai pertahanan Israel telah retak, dan melalui celah-celah itu, sebuah era baru yang penuh ketidakpastian dan bahaya telah merangsek masuk
tanpa bisa dicegah. Dunia kini hanya bisa menatap dengan napas tertahan, menunggu langkah selanjutnya dalam tarian kematian yang berbahaya ini. Jika Anda merasa dunia sedang bergerak ke arah yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Retorika Konflik agar Anda tidak ketinggalan perkembangan terbaru dari peta konflik global yang terus berubah. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar. Tetaplah kritis, tetaplah waspada, karena kebenaran seringkali disembunyikan di balik suara ledakan.